Informasi yang pertama, ada RPP rokok yang bisa bikin konser terancam. Ya, jadi pemerintah akan menerbitkan aturan baru terkait pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik. Produk hukum baru itu adalah turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang akan mengatur rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 2023 terkait pengamanan zat adiktif RPP. Mengutip paparan Kementerian Kesehatan dalam Public Hearing RPP Undang-Undang Kesehatan tentang penanggulangan PTM, kesehatan, penglihatan, dan pendengaran zat adiktif, draft rancangan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Kesehatan itu memuat sejumlah pasal yang mengatur pengendalian produk tembakau dan produk elektronik. Mulai dari tujuan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik, pengaturan impor dan produksi termasuk penetapan kadar nikotin, dan zat terkandung lainnya. Ketentuan soal desain dan informasi pada label kemasan, aturan soal mendukung kampanye pengendalian rokok, peran pemerintah pusat, daerah hingga masing-masing kementerian dan lembaga hingga pengaturan soal iklan termasuk sponsorship. Ya, kita lihat di informasi berikutnya, siap-siap HP bakal punah. Ya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI makin meluas, bahkan kecanggihannya bisa menggantikan peran handphone yang saat ini menjadi perangkat sehari-hari alias daily driver masyarakat modern. Pekan lalu, startup bernama Human merilis produk yang dinamai AI Pin Wearable, peran GKAT tersebut berukuran jauh lebih kecil ketimbang HP di pasaran saat ini. Tak ada layar untuk melihat program di dalamnya sebab ketika menancapkan pin tersebut ke baju, pengguna bisa mengakses berbagai informasi langsung di tangan. Mengutip dari The Verge, tangan atau bagian tubuh lain berperan sebagai layar proyektor. Pengguna bisa mengontrol AI pin dengan kombinasi berbagai gestur dan suara. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya buka suara terkait aturan baru yang mengizinkan pemilik izin usaha pertambangan atau IUP untuk memperluas wilayah pertambangannya. Kebijakan itu tertuang dalam keputusan Menteri ESDM tentang pedoman permohonan evaluasi dan pemrosesan perluasan wilayah izin usaha tambang dan wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam rangka konservasi mineral dan batu bara. Ya, dalam aturan tersebut diatur mengenai Kementerian ESDM yang mengizinkan pemegang izin usaha pertambangan untuk memperluas wilayah tambangnya hingga 25.000 hektar untuk pemegang IUP mineral logam. Begitu juga dengan pemegang IUP batu bara, wilayah tambang diizinkan diperluas hingga maksimal 15.000 hektar. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, diizinkannya permohonan perluasan WIUP diperuntukkan untuk optimalisasi potensi cadangan mineral dan batu bara marginal di wilayah yang dimohonkan dilakukan perluasan. Ya, di informasi yang terakhir ada UMP yang katanya akan naik 15% di 2024 ya. Jadi upah minimum provinsi pada 2024 diharapkan para buruh untuk naik minimal 15%. Kendati angka tersebut belum pasti, namun UMP 2024 dipastikan mengalami kenaikan. Sebelumnya ribuan buruh dari puluhan organisasi serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat hari ini untuk menyuarakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law serta permintaannya atas kenaikan upah pekerja tahun 2024 minimal 15%. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa kenaikan tersebut diharapkan terjadi karena sudah 3 hingga 4 tahun tidak terjadi kenaikan upah. Padahal PNS, TNI, dan Polri naik 8%.